Tadi kita sudah menghias pohon Natal kita ya. Pastinya teman-teman juga sudah menghias pohon Natal kalian masing-masing kan? Natal itu kita merayakan apa sih Kak? Natal itu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Oh, kalau gitu mari kita bersama-sama menyanyikan pujian selamat datang. Musik. Kita ini ya, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Pagi ini kami mau bersekolah minggu bersama. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Senang ya kalau Natal itu kita menghias pohon Natal dengan lampu kerap-kelip dan dengan hiasan bintang, permen loli, boneka Santa, dan pastinya kado-kado Natal di bawah pohon Natal. Iya Kak, tapi tahun ini Natal kita ada sedikit berbeda Kak, karena masih dalam situasi pandemi Corona. Betul sekali, tapi itu tidak boleh mengurangi sukacita kita dek. Natal tahun ini kita rayakan bersama keluarga saja di rumah dan mengikuti sekolah minggu online. Oke Kak, yuk kita memuji Tuhan lagi. Kita pujikan oh betapa senangnya. Musik. Hidup kita jadi lebih bermakna dan sukacita berdunia. Setuju Kak? Sekarang kita siapkan hati kita buat menerima kado dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita pujikan 1000 lilin. Musik. See
Firman. Halo adik-adik terkasih, kita jumpa lagi. Kali ini Mas Mada kembali berjumpa dengan adik-adik, walaupun sekarang virtual, tapi tidak mengapa. Kita sekali lagi meyakini sebenarnya bukan Mas Mada yang menjumpai adik-adik, tetapi saat ini adik-adik atau teman-teman sedang belajar berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oh, bukan Mas Mada Tuhan Yesusnya, dan Mas Mada tidak perlu jadi pura-pura jadi Tuhan Yesus, tetapi firman Tuhan Yesus yang akan menyapa kita. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari dengan sikap yang benar, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti secara benar. Kami mau belajar dari teladan Maria, seorang yang mengizinkan dirinya menjadi pemberita kabar baik. Mari Roh Kudus berkuasa atas kami, dan Tuhan mengajar isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman yang terkasih, saya mengajak teman-teman untuk membaca atau membuka Alkitabnya. Saya mengajak teman-teman untuk membuka dari Injil Lukas. Mari cari Injil Lukas. Lukas pasal yang pertama ayat 30 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 38. Oke, sudah ketemu? Mas Mada akan bacakan ya. Lukas pasal pertama atau pasal 1 ayat 30 sampai 38. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Dan pada minggu hari ini, besok hari Jumat itu tanggal 25, kita ada di dalam suasana Natal. Nah, kita diingatkan lagi, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah baca, tetapi mungkin ada yang baru pertama kali ini membaca. Maria, calon ibu bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus akan menjadi manusia, Dia Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus akan menjadi manusia melalui rahim atau kandungan Maria. Dan Maria menerima berita ini dari malaikat. Malaikat yang diutus untuk memberitakan kabar bahagia ini adalah malaikat yang bernama Gabriel. Dia yang membawa pesan dari Tuhan untuk dikatakan kepada Maria bahwa Maria akan mengalami perjadian yang ajaib. Meskipun dia belum bersuami, meskipun Maria
baru saja bertunangan dengan Yusuf, tetapi belum jadi suaminya. Nanti tanya sama ibu bapaknya apa itu tunangan ya. Tetapi Maria dikatakan, dinubuatkan akan mengandung. Bayi yang dikandungnya bukan bayi sembarangan, tetapi bayi yang akan diberi gelar Yesus, diberi nama Yesus, disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan akan menjadi penguasa Israel. Tahta Daud akan ada di dalam tangannya. Teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang mengalami ini, wah, apa sulitnya? Kan Maria tinggal melahirkan saja. Pertama, Maria akan mengalami kesulitan, teman-teman. Mengapa sulit? Maaf, waktu itu ya, nanti tanya deh sama orang tua. Kalau ada seorang gadis belum punya suami, tapi sudah punya anak, bisa bahaya. Orang-orang bisa mengira bahwa Maria itu perempuan yang tidak benar. Bagaimana mungkin seorang perempuan tanpa suami bisa punya anak? Tetapi ya sudah, terjadilah. Kesulitan yang pertama adalah Maria akan menerima gunjingan atau olok-olok. Masa ada seorang perempuan tanpa suami punya anak? Itu kesulitan yang pertama. Dan bahkan kalau seorang perempuan tanpa suami memiliki anak, dia bisa dijatuhi hukuman pada zaman itu. Hukumannya tidak main-main. Maria bisa dilenyapkan nyawanya. Tetapi di dalam segala kemustahilan itu, Maria menyadari siapa dirinya. Karena perkataan ini dari Tuhan melalui malaikat Gabriel ya, Maria menyediakan diri karena dia tahu anak yang akan dikandungnya itu adalah anak yang akan membebaskan Israel, membebaskan umat manusia dari dosa-dosanya. Maria menyediakan diri meskipun sulit. Maria menyadari dirinya sebagai hamba. Hamba itu katakanlah boleh disebut sebagai pembantu ya, atau orang yang dimiliki secara 100%. Maria merelakan dirinya menjadi jalan kelahiran bagi Tuhan kita Yesus Kristus, meski tidak mudah. Semua itu terjadi karena Maria meyakini dirinya adalah hamba Tuhan. Adik-adik, teman-teman sekalian, menyediakan diri menjadi seorang hamba supaya ada terjadi kabar baik yang indah itu tidak mudah. Teman-teman tentu kesulitan kalau diminta, saya pinjam dong, atau ayo bantu ibu, bantu orang tua, yuk ibu mau pergi sebentar. Mungkin yang punya adik, yuk ngomong adiknya sebentar, mungkin akan susah. Aduh, saya nggak bisa main, aduh saya nggak bisa ngegame. Tetapi itu sementara waktu saja. Ingat, kita ini adalah bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan kita ini hanya miliknya, hamba yang harus taat. Ketaatan kita, ketundukan kita pun bisa dinyatakan di dalam kesediaan kita untuk mengasihi orang tua kita. Saya mengajak adik-adik sebelum Natal ini, saya menantang adik-adik semua, mau kasih kejutan apa kepada orang tua? Mau bantu apa kepada orang tua? Coba setelah ibadah ini tanya, Bapak, Ibu, Papa, Mama, apa yang bisa saya bantu? Saya mau taat sama seperti Maria taat kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa ketaatan Maria itu membawa keselamatan bagi banyak orang. Dan siapa tahu ketaatan kita, adik-adik sekalian, pada orang tua bisa meringankan juga apa yang menjadi beban orang tua saat ini. Mungkin orang tua sedang pusing, mungkin sedang lelah, tapi karena adik-adik mau bantu, mau nurut, orang tua jadi lebih berbahagia. Mari jadi adik-adik
anak-anak yang membawa kabar bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah anak-anak yang membawa kabar sukacita, yang sadar sama seperti Maria bahwa saya adalah hamba Tuhan yang sepatutnya taat pada Tuhan. Dan setiap hamba yang taat bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kabar bahagia ini. Tuhan memberkati kita semua adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami menyerahkan diri kepadamu. Berikan kami keberanian untuk taat sama seperti Maria. Jikalau saat ini kami mau belajar taat, kami sebagai anak-anak taat pada orang tua, tolong ajar kami untuk melihat apa yang bisa kami bantu. Bertanya bahkan pada orang tua kami, apa yang bisa kami bantu secara sederhana. Kami percaya bahwa kami mau dilatih untuk menanti-nanti Tuhan, memiliki hati sama seperti Maria yang memiliki hati seorang hamba yang taat, hamba yang patuh kepada kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Natal kali ini kami sungguh-sungguh menyiapkan hati bagi kedatangan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami nanti kedatangannya, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Puji Tuhan, sukacita kita berlimpah saat kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tentunya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oke Kak, ayo kita lanjutkan menghias pohon Natal lagi. Ya, kita akhiri dulu sekolah minggu ini. Yuk kita pujikan dari Nafi dan musik.